Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Pernahkah kamu berpetualang ke desa tanpa kita sadari lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita? Perhatikan bacaan berikut ini. Perjalanan ke desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian hari ini anak-anak? Dalam keadaan sehat semua bukan? Semoga kita semua selalu mendapatkan kenikmatan kesehatan, keselamatan, dan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, dengan materi Ayo Cintai Lingkungan. Fokus pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu muatan bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. 2. Dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Pernahkah kamu berpetualang ke desa tanpa kita sadari lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita? Perhatikan bacaan berikut ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa yang berjajar. Ada pohon mauni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa dengan seorang tua, Pak Jajang namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu,
Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita petualangan seru, misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Amati gambar berikut, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Bagaimanakah ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Berikut ini ciri-ciri tanaman terawat. Yang pertama, tumbuh dengan subur. Yang kedua, berukuran normal atau tidak kerdil. Yang ketiga, daunnya segar atau rimbun dengan warna cerah dan tidak kusam. Dan yang keempat, dapat berbunga atau berbuah. Kemudian ciri-ciri hewan yang terawat diantaranya adalah tumbuh dengan sehat, kulit bersih, tidak ada luka maupun kutu, kemudian bulu atau rambut bersih dan tidak bau. Silahkan berdasarkan ciri-ciri tersebut, kalian amati gambar berikut, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan hewan dan tanaman yang terawat. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Tuliskan pendapatmu di kolom yang tersedia. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan kertas, merawat hewan dan tumbuhan yang ada di rumah, menjaga hewan dan tumbuhan dimanapun kita berada, seperti tidak memetik daun, bunga, tangkai buah atau bakal buah tanpa tujuan, dan sebagainya. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam keseharian, tentunya lingkungan akan terawat dan terjaga kelestariannya. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu merasa melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Bukankah mensyukuri nikmat Tuhan salah satunya dengan merawat lingkungan dengan sebaik mungkin? Berikan tanda untuk sikap yang pernah kamu lakukan. Untuk kerjasama dengan orang tuamu di rumah, diskusikan cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, termasuk cara merawat hewan peliharaan. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran dari Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.